Selamat siang. Tidak peduli pagi siang, tetap sukacita ada dalam hati kita, amin. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya jemput semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Setiap janjimu Tuhan, itu yang kami simpan dalam hati kami. Haleluya Yesus. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku
kasih setiamu kepada kami Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan jauhkanlah ibadah kami Tuhan dari segala yang jahat, dari roh-roh di udara, roh iblis, roh apapun Tuhan. Kami patahkan, lemparkan jauh-jauh Tuhan. Biarlah hanya kuasa darah-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan, saya juga berdoa untuk para pelayan-Mu dari WL Singer, pemain musik, tamborin, LCD. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Biarlah apa yang mereka kerjakan bisa menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Kuserahkan ibadah ini hanya ke tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya, silakan duduk. Pak Ibu Saudara, kita berikan senyum kanan kiri kita, amin. Kita mau katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Kita akan angkat pujian ini, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Kita mau lebih semangat lagi. Kita angkat pujian ini, Yesusku dahsyat.
mau menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Saya berikan kesempatan. Kalau belum ada, kita lanjutkan pujian kita. Dialah Tuhan kita yang terbesar, yang termulia. Amin. Engkau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya.
masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Makasih Bapa.
siang hari ini hati kami melimpah dengan rasa ucapan syukur. Karena ada urapan kuasa Roh Kudus melawat kami. Biarlah Tuhan, kami akan senantiasa nantikan Engkau Tuhan. Biarlah kekuatan Roh-Mu Tuhan, Kau meteraikan dalam roh kami untuk menerima pembaruan daripada Engkau. Engkau mengetahui setiap tetesan basah air mata kami pada siang hari ini Tuhan. Inilah hati kami yang hancur dan jiwa kami yang remuk. Tapi tidak Engkau pandang hina Tuhan. Engkau menjadikan kami semakin berharga di mata-Mu Tuhan. Karena Engkau melihat setiap kerendahan hati kami, kesungguhan hati kami di hadapan Engkau. Terlebih dahulu ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang akan menutupi segala pelanggaran kami. Layakkanlah kami Tuhan. Biarlah dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami akan senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena hidup kami hanya ada di dalam Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, pengharapan kami. Dan Engkau segalanya dalam kehidupan kami, sumber kehidupan kami. Kami membuka hati, jiwa, pikiran kami Tuhan, untuk selalu tertuju kepada Engkau. Untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah Kau percayakan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kami percaya Tuhan, bahwa manusia hidup tidak dari roti saja. Tapi manusia hidup dari setiap apa yang sudah Engkau ucapkan, yaitu kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami akan selalu siap untuk melakukan apa yang sudah Kau perintahkan dalam setiap kehidupan ini pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu penuh dengan hikmat pengetahuan daripada Engkau. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin. Biarlah hamba-Mu akan semakin bertambah luar biasa. Di saat menyampaikan firman, biarlah setiap hati akan semakin hari, semakin diubah dan mau berubah sesuai dengan apa yang sudah Kau tetapkan dalam firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ada haleluya. Ya, saya yakin, saya percaya meskipun ibadah kita diundur, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Saya akan melanjutkan firman Tuhan yang di hari Kamis kemarin. Dan yang menjadi dasar adalah judul firman Tuhan saya pada saat siang hari ini adalah manakah Tuhan yang benar. Karena ada banyak Tuhan, ada banyak Allah seperti itu. Dan ini mungkin bisa berapa sesi, tetapi sebagai perkenalan dan saya mau katakan ini sangat penting. Kalau yang kemarin-kemarin itu mungkin tingkatannya sudah terlalu tinggi yang pernah saya ajar. Mungkin kalau dalam diumpamakan seperti sekolah itu mungkin udah perguruan tinggi. Tetapi yang ini yang saya ajarkan, ini adalah hal dasar. Hal dasar kalau di dalam pendidikan adalah apa? SD. Jadi kita semua harus tahu, baik Bapak Ibu, baik terutama anak-anak harus paham ini terlebih dahulu. Dan sebelum kita lihat ini ada satu video yang menjadi landasan saya berpikir kita semua tentang hal ini. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Ya, dimundurin dulu karena ini langsung dia. Ya, mulai. Agama? Saya Katolik. Oke, ruangan 14 tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Muslim bang. Oke, ruangan 25 tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Gue ateis. Oke, ruangan 42 tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Kenapa kita harus diem-diem kalau lewatin ruangan 8? Oh itu, orang Kristen ada di ruangan nomor 8 dan mereka kira cuma mereka doang ada di sini. Diulangi lagi sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Di sini pertama tadi dikatakan Katolik. Agama? Saya Katolik. Oke, ruangan 14 tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Masuk surga yang sama. Muslim bang. Oke, ruangan 25 tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Masuk surga yang sama. Gue ateis. Ateis itu tidak ada agama. Oke, ruangan 42 tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Kenapa kita harus diem-diem kalau lewatin ruangan 8? Oh itu, orang Kristen ada di ruangan nomor 8 dan mereka kira cuma mereka doang ada di sini. Jadi, menurut video ini dan menurut hamba Tuhan, ini tadi hamba Tuhan pendeta sampai hari ini masih jadi hamba Tuhan dan menjadi, kalau saya bilang ini pendeta Instagram
ya pastor Instagram karena dia aktif banget Instagram dan YouTube dan pengikutnya cukup banyak. Dan menurut dia, menurut hamba Tuhan ini, ingat hamba Tuhan ini adalah bahwa orang, saya setuju Katolik masuk surga, setuju. Tetapi menjadi pertanyaan apakah Muslim dan ateis? Ini kan mewakili kita agama ada banyak ini. Apa aja agama di Indonesia ini? Pertama, paling besar siapa? Islam. Kemudian nomor 2, Kristen, Katolik itu sama lah ya. Karena sama-sama Tuhannya Yesus ya. Cuman tata caranya aja. Kemudian siapa lagi? Buddha, Hindu, Konghucu. Dan saya mau katakan ada banyak puluhan mungkin ratusan di Indonesia. Anak-anak tolong kumpul, duduk karena ini materi dasar dan perhatikan baik-baik dan jangan ribut. Ada banyak agama di Indonesia. Siapa aja anak-anak? Selain Konghucu ada nggak agama kepercayaan di setiap daerah? Ada. Kalau di Jawa apa yang terkenal agama kepercayaannya? Jawen ya. Nah setiap itu ada banyak. Nah semuanya mengajarkan keselamatan. Semuanya mengajarkan ada Tuhan. Kalau begitu manakah Tuhan yang benar? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Pertama, saya mau tanya nih. Kalau begitu, betulkah surga ada banyak dan Tuhan ada banyak? Ayo Bapak Ibu kira-kira mulai berpikir sekarang. Betulkah surga ada banyak dan Tuhan pun ada banyak? Pertanyaan kedua, apakah surga, jangan ribut anak-anak, tolong perhatikan baik-baik. Jangan ribut, karena nanti yang lain terganggu, kalau terganggu tidak konsen sehingga tidak mengerti. Ini pelajaran dasar, penting sekali. Katakan kiri kananmu, jangan ribut. Ini penting. Ya. Surga ada satu, tapi Tuhan ada banyak. Jadi surganya cuma satu. Tapi di dalam surga itu dihuni Tuhan itu banyak. Atau yang ketiga, surga ada satu, Tuhan juga ada satu. Tapi semua agama bisa masuk surga yang sama seperti video tadi. Atau yang keempat, surga ada satu, Tuhan juga ada satu. Tetapi hanya satu juga jalan keselamatan. Semuanya ada satu, tetapi nggak bisa semua agama. Cuma ada satu yang bisa masuk. Ini 4 ini. Yang harus menjadi pertanyaan. Yang pertama, kita mulai bayangkan. Bayangkan jika surga ada banyak dan Tuhan ada banyak. Anggap itu planet-planet itu surga. Dan ada banyak juga Tuhan. Sangat tidak mungkin karena bumi hanya satu. Tetapi kalau surga banyak. Karena lebih masuk akal bumi banyak, surga satu. Lebih masuk akal mana? Bumi banyak atau surga banyak? Lebih masuk mana? Akal mana? Bumi banyak atau surga yang banyak? Kalau bumi yang banyak lebih masuk akal karena dari bumi orang-orang akan menuju ke berapa? Satu surga. Tapi kalau surganya banyak tapi buminya cuma satu, loh kok bisa begitu? Sedangkan surga adalah hak istimewa. Bagus mana? Surga atau bumi? Istimewa mana? Surga atau bumi? Istimewa surga. Harusnya surga cuma satu. Kalau surganya banyak, buminya ada satu. Wah ini rebutan surga-surga ini rebutan manusia di bumi. Nah ini udah nggak bener lah. Yang pertama ini paling nggak mungkin. Yang kedua, bayangkan jika yang kedua ya tadi, jika ada banyak Tuhan yang sejajar dan hanya satu surga dan hanya satu bumi. Bayangkan ini terjadi pertempuran besar-besaran. Tuhan melawan Tuhan. Berantem terus. Dan merebutkan manusia yang hanya satu di bumi. Ini juga paling gak mungkin. Karena apa? Pertanyaan saya, siapakah yang menciptakan mereka? Ingat, sang pencipta harus cuma ada satu. Ibu bapak ada berapa? 1 atau 2? 1. Gak mungkin kita anak bersama-sama dengan 20 orang yang berbeda. Gak mungkin. Hanya satu. Saya punya orang tua. Ada, cuma satu. Diciptakan satu. Jadi sangat tidak mungkin kalau ada Tuhan banyak. Apalagi Tuhannya sejajar.
Sampai sini kita harus mengerti di sini. Yang ketiga, bayangkan kalau surga ada satu dan Tuhan juga ada satu. Tetapi semua agama itu masuk ke surga yang sama. Saya umpamakan ini seperti kakak. Seperti kakak. Ya ada kakak. Satu rumah, satu keluarga, saya kan punya berapa? Saya punya 3 anak, 1 istri dan saya ada 5. Ya, ada 5. Ada 5. Kemudian masuk kakak. Ini kakak, ada kakak. Kemudian saya tanya sama satu orang, mau nggak kamu jadi keluarga saya? Nggak mau. Mau nggak kamu diatur sama saya? Nggak mau. Mau nggak kamu punya prinsip sama kayak saya? Misalnya contoh, bangun pagi, kemudian sekolah, saya didik dengan benar, saya atur dengan benar, dia harus mengerjakan tugas-tugas, mau nggak? Nggak mau. Orang itu nggak mau, dan ada satu orang lagi, mau nggak kamu ikutin aturan saya? Mau. Mau nggak kamu jadi anak saya? Mau. Mau nggak kamu dididik saya? Mau. Oke, kamu masuk. 2 orang ini tak masukin dalam satu kakak. Kira-kira yang akan menjadi masalah siapa? Yang mau turut aturan atau yang tidak ikut aturan? Hah? Yang jadi masalah siapa? Yang jadi masalah yang tidak ikut aturan. Kira-kira saya mau tanya balik sama Bapak Ibu. Mau nggak Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bersedia menerima orang lain? Yang pertama, kita nggak kenal untuk tinggal bersama. Misalnya Pak Arnold didatengin, Pak saya mau tinggal di rumah Bapak. Iki wonge sapa? Dia mau menjadi satu bagian, menjadi satu rumah, dengan beda prinsip. Bayangin, prinsipnya beda, seleranya beda, jadi misalnya dikasih apa? Sayur asem, ikan asin, sambal. Gak mau, saya maunya KFC. Mau gak Pak terima orang begini Pak? Beda semuanya Pak. Gak mau, prinsipnya beda. Pak Arnold bilang, kamu karena kamu tamu, kamu tidur di bawah. Gak mau, saya tidur di atas, Pak Arnold tidur di bawah. Mau gak? Terus setiap hari saya harus punya, kasih Pak Arnold, kasih saya uang sangu 100.000. Loh, lihat di sini. Ketika ada seseorang masuk rumah kita, harusnya apa syaratnya? Harusnya syaratnya apa? Kalau setiap orang Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh dah, mau daftar sekolah, harus apa pertama? Kalau ke sekolah harus pakai seragam. Bisa nggak kita pakai kaos kutang ke sekolah seenaknya? Pakai sendal bisa nggak? Nggak bisa. Habis itu di sekolah tidur-tiduran sepanjang hari, bisa nggak? Nggak belajar. Nggak bisa. Artinya orang yang mau masuk ke dalam satu kumpulan, ke dalam satu tempat, itu harus mengikuti aturan. Nah bayangkan Bapak Ibu, kalau surga itu dihuni oleh semua agama yang prinsipnya beda. Bayangkan kalau nanti di surga itu Tuhannya misalnya Tuhan Yesus. Kemudian yang satu dia sembah dewa Siwa, yang satu dia sembah dewa-dewa yang lain. Ini bagaimana? Sedangkan Tuhan yang menciptakan mereka dia nggak sembah. Ayo. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan ini. Bisa nggak mungkin ada agama lain yang menyembah Tuhan lain masuk di dalam Tuhannya kita yang sama. Yaitu Yesus Kristus. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Kalau kamu mau masuk surganya Tuhan Yesus, berarti yang harus disembah siapa? Ya Yesus. Kan nggak mungkin, apalagi ateis. Arti ateis apa? Orang yang nggak punya agama. Bayangin ya, mukanya Tuhan Yesus ketika ada orang ateis masuk, kamu masuk surga, iya nomor 48. Tapi dia nggak pernah menyembah Tuhan Yesus, nggak pernah bekerja, di surga dia nganggur-nganggur aja. Kira-kira ada gunanya nggak orang begini? Ini nggak ada gunanya, ya buat apa dia masuk surga? Wong dia nggak percaya Tuhan itu ada. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan. Jadi kesimpulan dari ini sangat tidak mungkin
kalau ada satu surga tapi dihuni oleh banyak agama di seluruh dunia, itu sangat mustahil. Karena nanti yang repot adalah Tuhannya sendiri. Contoh di sini, kalau di mall ada gereja, ada musola. Pertanyaan, kalau surga itu kayak mall, apakah nanti di surga ada musola dan ada gereja? Ada wihara? Apa enggak gila? Enggak stres? Ini tempatnya Tuhan Yesus, kenapa ada macam-macam? Ngerti Bapak Ibu? Ini nanti akan terjadi pembelotan, akan terjadi kehancuran, bertentangan banyak. Jadi sangat tidak mungkin. Itu, jadi kita harus pahami ini. Terus, pertanyaannya, apakah kita mau tinggal bersama orang yang selalu bertentangan dalam waktu yang kekal? Ayo. Di Indonesia ini, misalnya yang paling bertentangan itu Islam dan Kristen. Suka saling-saling ya berlawanan. Oh, Tuhan saya yang benar, Tuhan kamu ada 3, Tuhan orang Kristen ada 3. Kita bilang enggak, satu-satunya jalan kebenaran hidup. Bayangin kalau ini dibawa terus ke surga, kita bertetangga dengan orang Islam, rebutan Tuhan mana yang benar. Terus saja setiap hari mau punya begini prinsipnya. Beda prinsip, beda keyakinan, tapi satu masuk surga. Kalau begitu itu bukan surga namanya. Itu namanya masih di bumi. Karena di surga itu hanya satu, keseragaman. Harus seragam semuanya. Bapak Ibu kacau kalau begini. Bayangin, kita aja selama misalnya hidup di Indonesia, di bumi ini, berbeda agama, itu bertentangan alot banget. Berapa lama kita hidup? Paling lama 100 tahun. Tapi kalau ini selama-lamanya, apakah saya katakan surga tidak menjadi surga lagi karena nanti di sana akan banyak pertengkaran. Ingat, ini enggak mungkin. Tetapi coba Bapak Ibu bayangkan, surga hanya ada satu. Tuhan juga ada satu. Dan hanya ada satu juga jalan keselamatan. Semuanya satu. Satu tujuan, satu prinsip, satu Tuhan, dan semuanya menyembah Tuhan yang sama. Kira-kira bagaimana? Akur enggak kalau begini? Akur. Jadi ini yang menurut pemikiran saya yang paling bagus ya ini. Satu agama, satu Tuhan. Satu yang kita sembah. Dan semuanya tidak ada lagi yang lain. Karena nggak ada perbedaan. Semuanya masuk dalam persatuan. Nah kalau kita lihat. Di sini. Jika cuma ada satu Tuhan dan satu surga Tuhan. Mana yang benar? Kira-kira Tuhan mana yang benar? Kalau dilihat dari lahirnya agama Buddha lahir 600 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu sebelum Tuhan Yesus lahir. Agama Hindu lebih tua lagi. 1500 sebelum Masehi. Agama Yahudi lebih tua dan paling tua. Ingat, ini paling tua. Sebelum Masehi. Jadi kalau sama hari ini berarti udah 4000-an tahun. Kemudian agama Kristen baru muncul 30 Masehi. 30. Dan agama Muslim, Islam muncul 700 Masehi. Paling muda yang mana? Paling muda Islam. Ya ini tengah-tengah. Ini paling tua. Tetapi saya katakan ada 2 jenis agama. Ada agama yang non-wahyu. Ini yang di garis kuningin non-wahyu. Ada agama yang disebutkan agama wahyu. Perbedaannya apa? Agama wahyu dan agama non-wahyu. Saya mau katakan ini penting. Saya jelasin ini dulu. Agama Yahudi adalah agama wahyu yang paling tua di antara semua agama. Dan perbedaan agama wahyu dan non-wahyu adalah ini. Agama wahyu itu berkonsep keesaan Tuhan. Keesaan itu esa itu berapa? 1. Sedangkan agama non-wahyu apa? Tidak. Berarti agama non-wahyu punya Tuhan lebih dari 1. Tadi kan kita sudah bahas. Percaya mana? Satu Tuhan atau Tuhan yang banyak? Sangat gak mungkin kalau Tuhan banyak.
Kalau Tuhan banyak, terus siapa yang ciptakan Tuhan-Tuhan yang banyak itu? Ya kan, tadi kan saya sudah. Jadi jangan mundur lagi. Jadi sangat tidak mungkin agama non-wahyu itu adalah suatu yang benar. Yang kedua, agama wahyu beriman kepada nabi. Siapa yang beriman kepada nabi? Agama wahyu itu ada 3. Yahudi, Kristen, Islam. Itu agama wahyu. Sedangkan agama non-wahyu tidak. Ketiga, sumber utama wahyu ialah kitab suci. Sedangkan agama non-wahyu bukan. Kitab suci orang Kristen apa namanya? Kitab suci orang Yahudi apa? Apa? Taurat. Kitab suci orang Muslim apa? Al-Quran. Ajaran wahyu jelas dan tegas. Agama non-wahyu kabur, elastis. Agama wahyu memberikan arah dan jalan lurus, serta lengkap bagi pemeluknya. Sedangkan agama non-wahyu hanya pada aspek-aspek tertentu saja. Nah, kita masuk. Jadi kita sudah punya mengkerucut sekarang. Agama wahyu atau non-wahyu yang benar, kita percaya agama wahyu yang benar. Ya, sampai sini kita tahu. Nah, ternyata agama wahyu itu ada 3. Tadi dikatakan 3 itu siapa aja? Yahudi, Kristen, Islam. Abraham, Ishak, ya, Ismail, ini. Judaism ini Israel, Yakub. Yakub ini. Tapi semuanya Tuhannya sama. Perhatikan di sini. Abraham, YHWH, Tuhannya sama. Tolong anak-anak jangan ribut yang belakang. Abraham ini sama ya, Tuhan ketiga agama, sekali lagi, Tuhan ketiga agama sama. Mulanya dari Abraham, melahirkan Ishak, melahirkan Yakub. Yakub ini nanti bangsa Yahudi. Kemudian nanti dari bangsa Yahudi muncul dari keturunan Yesus Kristus itu Kristen atau agama Kristen. Tetapi dari Abraham lahir Ismail. Ismail nanti lahir Islam 700 tahun Masehi. Jadi 3 agama ini sumbernya sama. Makanya Al-Quran juga atau Islam merujuk, di situ kan ada tulisannya, belajarlah Injil dan kepada juga Taurat. Islam harus belajar Injil, harus belajar Taurat, tetapi Kristen harus juga belajar apa? Taurat. Kenapa Islam harus belajar Injil dan Taurat? Karena apa? Islam paling muda. Kakaknya Islam ada Kristen, ada Yahudi. Kakaknya Kristen ada Yahudi. Ini kita nih satu rumpun yang sama, yaitu siapa? Abraham. Kalau Muslim dikatakan Ibrahim. Itu dia. Nah, saya katakan mungkin 3 agama ini benar karena Tuhannya sama. Jadi kita harus samakan konsep dulu. Saya katakan nggak mungkin Tuhannya beda. Tuhan kita itu sama. YHWH-nya sama. Karena sumbernya sama Abraham. Itu udah pasti. Itu saya katakan pasti. Tetapi 3 agama itu perbedaannya mempunyai prinsip keselamatan berbeda. Sekarang kita masuk dulu yang paling mudah, yang Islam dulu. Islam itu beriman, tobat, cinta, bersikap, tawadu, bertakwa, menjaga hati. Dan semuanya kalau kita lihat sampai F itu dikerjakan oleh kekuatan manusia itu sendiri. Semuanya sekali lagi dikerjakan oleh kekuatan manusia itu sendiri. Jadi manusia yang mencari keselamatan. Sampai sini kita harus, ini penting. Karena apa? Ini prinsip keselamatan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ke Yahudi silakan, Bapak Ibu mau ke Islam silakan, Bapak Ibu mau Kristen silakan. Karena nanti semuanya selamat. Tapi caranya ini berbeda. Yang jadi masalah nanti saya akan kasih tahu. Lihat baik-baik supaya tidak salah. Semuanya menekankan amalan baik, amalan dan perbuatan baik. Ini saya kutip. Walau seorang Muslim sangat soleh, tidak berbuat dosa besar dan banyak beramal, masih tidak ada jaminan keselamatan dalam Islam. Ya, malahan Allah menetapkan setiap Muslim mendatangi neraka. Ada nih ayatnya yang kuning.
Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Jadi harus semuanya masuk dalam neraka. Sesudah itu ini yang disebut setelah masuk neraka, kemudian dibersihkan dosanya, setelah itu dia masuk surga. Ini konsep keselamatannya, lihat baik-baik sini. Kemudian ini semua saya ada ayat-ayatnya. Di sana dikatakan adanya jembatan Sirotol Mustaqim. Ini. Terus kemudian mereka berkata, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini saya semua copy ini. Dalam hadisnya memberi gambaran jembatan Sirotol Mustaqim. Hadis ini diceritakan dalam Abu itu ya. Artinya, aku diberitahu bahwa jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ini pernah saya bahas. Jadi ada satu jembatan yang Bapak Ibu berpikir setiap orang muslim memang oke masuk surga, tetapi cara masuk surga dia harus lewat Sirotol Mustaqim. Lebih halus dari rambut, Bapak Ibu coba lihat rambut, bisa nggak Bapak Ibu berjalan di tali aja? Sedangkan jalannya itu lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Baru kita injak, wis kepotong tangan kaki saya. Kalau Bapak Ibu mau menuju dengan cara yang susah, kan sekarang kan ada pepatah begini, kalau ada yang susah ngapain yang gampang? Ya monggo, silakan aja kalau mau yang susah. Nah kalau konsep keselamatan Yahudi, kalau begitu Pak, yang paling tua kan paling tua itu yang paling hebat, betul. Yang paling orisinil, paling hebat ini agama Yahudi, saya katakan betul. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, apakah kita orang non-Yahudi bisa memeluk agama Yahudi? Jawabnya tidak bisa. Orang Yahudi boleh ikut memeluk agama Yahudi Yudaisme. Hanya saja, orang non-Yahudi boleh ikut memeluk agama Yahudi Yudaisme. Hanya saja perlu diketahui bahwa di antara agama Samawi, Yudaisme sendiri bukanlah missionary religion yang mendorong pengikutnya untuk menyebarkan agama, malah menolak orang non-Yahudi masuk ke dalamnya. Tahu nggak cerita orang Samaria? Kenapa orang Samaria itu orang terbuang? Orang Samaria adalah orang campuran Yahudi dan bangsa lain. Tetapi mereka itu ditolak oleh orang Yahudi. Ingat, campuran kayak saya nih. Manado dan Cina, campuran. Ya, campur. Itu ditolak. Orang Samaria saja punya darah Yahudi 50%, bangsa lain 50%, ditolak dan mereka dianggap apa? Anjing. Mereka dianggap binatang. Lihat di sini. Yang punya darah Yahudi setengah aja ditolak. Saya mau tanya Bapak Ibu, adakah di sini yang punya darah Yahudi 1% aja? Artinya apa? Kalau pun kita mau masuk, nggak iso, nggak boleh. Karena bagi mereka yang mau jadi agama Yahudi, satu syaratnya, kamu punya darah ya Yahudi. Terus, konsep keselamatan Yahudi, tidak boleh bercacat dalam menjalani hukum Taurat. Ingat Musa, apakah dia lolos dalam hukum Taurat yang dibuatnya sendiri? Tidak. Kemudian kita lihat sini. Coba Bapak Ibu baca. Aduh, bisa nggak ya? Ya saya baca aja ini. Kok ada putih-putihnya? Roma 2 ayat 12. Coba Bapak Ibu buka saja. Karena mungkin kurang jelas di sini. Roma 2 ayat 12. Kalau ketemu katakan amin. Lihat ya. Betapa sulitnya. Ini memang bagus Taurat ini. Tetapi sangat-sangat super sulit dan mustahil untuk dilakukan. Roma 2 ayat 12, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Nah, kapankah maksudnya ini? Jadi sebelum Taurat itu muncul, kapan sebelum Taurat itu muncul? Waktu Nuh itu dihukumnya adalah dengan hati nurani. Jadi sebelum Taurat muncul, orang akan dihukum tanpa Taurat. Ya. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Kapan hukum Taurat itu muncul? Dari zaman Musa sampai zaman Yesus. Ayat 13. Karena bukanlah
Jadi begini, mentang-mentang saya pemeluk orang Yahudi, kemudian saya menjalankan Taurat, udah pasti selamat. Nanti dulu, baca ayat 13. Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Karena orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan, melakukan. Ayat 14, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Artinya bisa nggak saya menjalani hukum Taurat? Bisa. Tapi ingat, hukumnya sama. Saya ketika menjalani hukum Taurat, tapi tidak bisa melakukan secara penuh, gagal. Ayat 20 langsung loncat. Ayat 20. Roma 3 ayat 20. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan oleh Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang, jadi sebenarnya Taurat itu diperkenalkan supaya orang mengenal dosa. Sama seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengeluarkan aturan supaya masyarakat Indonesia mengenal hukum. Lampu merah tidak boleh diterabas, makanya ada nanti muncul tilang. Harus bawa SIM. Karena sebelum aturan itu keluar, berarti orang itu tidak tahu bahwa orang itu melanggar. Tetapi hukum itu tidak menyelamatkan. Roma 3 ayat 23, coba langsung Bapak Ibu baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Baca di ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Nah ini, konsep keselamatan Kristen, lihat di depan. Tadi Taurat itu udah hampir mustahil. Karena nggak ada yang bisa menjalaninya meskipun itu yang terbaik. Sangat terbaik. Standarnya Tuhan itu sempurna, katakan sempurna. Bahkan yang tulis Taurat itu sendiri pun gagal melakukannya. Ingat sih, yang bisa menjalankan hukum Taurat itu sendiri, Yesus. Tetapi konsep keselamatan Kristen baca, oleh karena kasih karunia kita ini telah dibenarkan. Dibenarkan itu beda nggak sama kamu benar atau dibenarkan? Kalau kamu benar dan dibenarkan, bedanya apa? Kalau benar berarti memang benar-benar hasilnya saya sudah bekerja, saya benar. Tetapi kalau dibenarkan aslinya apa? Salah. Kita ini sebenarnya salah semua, tapi dibenerin dengan, katakan yang kuat, 1, 2, 3. Sekali lagi. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma bagi kita, tetapi Yesus Kristus nggak cuma-cuma. Karena Yesus Kristus yang menebus semuanya. Karena Yesus tahu tidak ada satupun orang yang bisa masuk dalam kerajaan surga tanpa melalui Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena apa? Iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 27 kita baca, jika demikian untuk bermegah tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Jadi gini, kekristenan ini selamat bukan karena perbuatan. Muslim karena perbuatan. Taurat karena perbuatan baik. Sama ya? 3, Yahudi, Muslim, Kristen. Yahudi karena perbuatan, Islam karena perbuatan, Kristen itu bukan karena perbuatan. Melainkan berdasarkan iman. Katakan iman. Terus ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Tuh lihat. Ayat 29 kita baca 1, 2, 3. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar. Tuh lihat.
Puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Beruntung ayat ini ada. Saya sangat senang. Kenapa? Karena dikatakan, apakah dia Allah agama Yahudi saja? Firman Tuhan berkata, bukan. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Allahnya orang Indonesia. Allahnya Bapak dan Ibu. Allahnya kita semua. Katakan amin. Ayat 30. Artinya, kalau ada satu Allah, ingat ya, Allah kita di seluruh dunia ini dikatakan firman Tuhan, cuman ada satu yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat. Siapa orang-orang bersunat? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Muslim juga. Karena iman. Walaupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Nanti kita akan lihat. Kalau begitu, bagaimana iman kita kepada Yesus Kristus? Coba kita baca Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku, ini iman sahadatnya orang Kristen. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan Bapak Ibu baca ayat 10-nya, karena dengan hati tuh diselamatkan. Kalau begitu tiga-tiga ini sama-sama menuju keselamatan. Cuman perbedaannya adalah agama Yahudi, Kristen dan Islam, perbedaannya di sini, di guide-nya. Bapak Ibu gambarin seperti ada mobil itu ada guide, petunjuk jalan. Pernah kan misalnya anak-anak pernah jalan-jalan? Ada yang berdiri di tengah ada? Kita akan ke Borobudur, kita akan mampir ke sini. Itu bedanya di situ. Dalam satu mobil itu saya anggap agama. Tour leadernya ini saya anggap itu petunjuk jalannya. Petunjuk jalan keselamatan. Yahudi petunjuk jalannya Musa. Musa adalah nabi. Islam petunjuk jalannya adalah Muhammad. Kristen petunjuk jalannya Yesus Kristus. Dia bukan nabi. Dia nabi tapi dia juga Allah. Kita lihat lagi. Yohanes 14 ayat 6. Apa kata firman Tuhan? Kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Sebenarnya Yahudi bisa, Islam juga bisa. Tapi Yesus sudah pastikan begini. Yesus yang pastikan begini. Tidak ada seorang pun yang datang masuk ke surga tanpa melalui aku. Karena apa? Menurut Yesus, amal baik sehebat apapun agama Yahudi ini tidak akan bisa kita masuk. Baik di Muslim, seamal baik apapun, sesoleh apapun, kamu masih harus menyeberangi Siratal Mustaqim, pasti kejeblos. Tidak ada. Makanya Yesus buat sayalah jalan. Bukan jalan Siratal Mustaqim. Tapi Yesus berkata, saya jalan. Yohanes 3 ayat 13 kita baca. 1, 2, 3. Tidak ada. Tuh lihat nih. Kalau syarat jadi tour guide, misalnya dia tour guide-nya ke Borobudur, pasti orang itu syaratnya pernah ke Borobudur. Tapi kalau kita nggak pernah ke Borobudur, terus saya jadi tour guide, gimana? Nyasar nggak? Nyasar. Yesus katakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Saya nanya, Musa sebagai penunjuk jalan pernah ke surga? Enggak. Muhammad sebagai penunjuk jalan pernah ke surga? Enggak. Yesus penunjuk jalan pernah di surga? Betul. Dia dari surga dia turun dan dia naik lagi. Jadi yang tahu betul jalan ke surga itu siapa? Yang sudah pernah ke surga. Karena dia tahu betul jalannya yang mana. Ini ayat enak, ayat spektakuler. Selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia.
Apa enggak hebat ini ayat-ayat ini? Ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Di mana ditinggikan? Di mana? Di kayu salib. Ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang baru. Ayat 16 ini muncul sebagai ayat emas seluruh bangsa. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini, kalau kamu percaya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk apa? Menyelamatkan. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kenapa? Kalau nggak percaya Yesus, udah pasti dihukum. Bukan karena Yesus jahat, karena kemustahilan mengikuti hukum Taurat karena perbuatan baik itu tidak akan bisa sama sekali membeli keselamatan. Terus kalau begitu, Pak, kita udah selamat belum? Sudah. Terus ngapain kita ke gereja? Kita ke gereja karena kita sudah selamat. Karena kita sudah selamat, kita harus berbuat baik. Berbeda dengan mereka. Mereka beribadah, berbuat baik untuk selamat. Tapi kita, karena sudah selamat, kita berbuat baik. Karena kita sudah diampuni, ya berbuat baik. Itu tanda bukti kita sudah berubah. Masa kita sudah dalam anak-anak kerajaan Tuhan, tetapi kita masih jadi preman? Gak mungkin. Bapak Ibu misalnya kalau saya jadi penjahat, kemudian saya dibebaskan, saya diangkat menjadi pangeran, Raja Inggris, kemudian saya jadi penjahat lagi, yang gak mungkin. Kenapa? Karena saya sudah jadi pangeran. Hidup harus jadi pangeran. Itu dia. Itu anak-anak raja, mental anak raja. Mungkin sampai sini saya sudah akhiri dulu. Sebenarnya ada panjang nih. Ada 24 sampai 33 dan mungkin berseri. Tetapi Bapak Ibu harus lihat di sini. Coba Bapak Ibu baca lagi baik-baik. Di ayat 18 ini bersama-sama. Barang siapa percaya kepadanya, itu siapa? Yesus. Ia tidak akan dihukum. Mau dihukum? Perbedaannya cuma di petunjuk jalan. Musa, petunjuk jalan orang Yahudi. Muhammad, petunjuk jalan di Muslim. Tapi petunjuk jalan kita berbeda. Karena dia bedanya apa? Dia sudah pernah ke surga. Dia tahu jalan menuju surga. Ingat, tidak ada Tuhan selain Tuhan kita yang luar biasa, Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu nggak percaya dengan Tuhan Yesus sungguh-sungguh, itu keterlaluan. Karena Tuhan itu bukan hanya menyuruh, tetapi dia sudah jadi teladan. Bayangin, dia lahir di kandang yang hina. Dia mati dengan cara yang hina. Menebus dosa kita, terus kemudian kita menjual Yesus sama seperti Yudas. Itu namanya keterlaluan. Oleh karena itu ingat sesi satu ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Satu jalan kebenaran. Nih, sebagai ayat terakhir, kita harus baca ini. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Siapa anak manusia? Yesus. Dia yang tahu jalan. Mari kita masuk di dalam doa. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri.
naikkan pujian ini kembali. Yesus, hanya Engkau yang Kau andalkan. Biar Tuhan Yesus, kami tidak berjalan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak materaikan firman-Mu Tuhan. Mungkin hamba-Mu telah selesai berbicara, kami percaya. Tapi Bapak, Roh Kudus yang akan menjelaskan, memberikan penerangan kepada kami Tuhan. Biar rema firman-Mu itu terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Bapak, sebentar kami akan memberikan korban